United going forward with Rasmus Højlund. Look at the pace, blistering pace. Højlund! Special moment, special goal. Andre Onana dipuji, Pep Guardiola Erik ten Hag meminta jangan puas diri. Manajer Manchester City Josep Guardiola melontarkan pujiannya kepada sosok Andre Onana. Dia yakin sang kiper bakal menjadi pemain yang krusial bagi Manchester United. Awal karir Andre Onana di Manchester United tidak berjalan dengan baik. Dia sering membuat kesalahan sehingga sang kiper kerap menuai kritikan. Meski Onana disebut sebagai titik lemah Manchester United saat ini, Pep Guardiola enggan mengamini anggapan tersebut. Dia menilai sang kiper adalah pemain yang bagus untuk setan merah. Dalam konversi persnya baru-baru ini, Pep Guardiola sudah lama mengenal Onana. Dia menyebut bahwa sejak dia melatih Barcelona, dia tahu bahwa Onana yang saat itu berada di La Masia punya talenta yang luar biasa. Saya ingat bahwa ketika di Barcelona, ada teman saya yang memberikan sanjungan tinggi kepada Andre Onana. Saya tidak terlalu mengenalnya saat saya di Barcelona, namun saya pertama kali bertemu dengannya saat dia masih di Ajax. Pada saat itu dia sudah menjadi pemain hebat di sana, dan sekarang dia juga menjadi pemain hebat di Manchester United, ungkap Guardiola. Menurut Pep Guardiola, wajar jika Onana beberapa kali melakukan kesalahan saat turun membela Manchester United. Sang kiper disebut berada dalam lingkungan yang baru, sehingga dia memerlukan waktu untuk beradaptasi sebelum bisa mengeluarkan bakat terbaiknya. Namun di sisi lain, sebuah peringatan diberikan Erik ten Hag kepada Andre Onana. Dia ingin sang kiper tidak cepat berpuas diri dan terus bekerja keras. Erik ten Hag sendiri mengaku tidak kaget melihat lonjakan performa Andre Onana, karena dia tahu sang kiper punya kemampuan yang bagus sebagai seorang kiper. Ten Hag juga mengingatkan kepada Onana untuk tidak cepat berpuas diri dengan performanya belakangan ini. Dia ingin kiper timnas Kamerun itu terus bekerja keras agar dia bisa menjadi palang pintu yang sulit ditembus oleh para penyerang lawan. Dia menunjukkan progres yang bagus di 2 pertandingan terakhir dan dia harus melanjutkan perkembangan ini. Apa yang dia lakukan itu sesuatu yang bagus, namun di Manchester United bagus saja tidaklah cukup, ungkap Erik ten Hag. Alejandro Garnacho terancam sanksi dari FA begini kata bos Manchester United. Manajer Manchester United Erik ten Hag membeberkan kondisi terbaru dari Alejandro Garnacho. Dia menyebut sejauh ini FA belum mengambil keputusan untuk menghukum sang winger. Di tengah pekan kemarin, Garnacho mendapatkan sebuah masalah. Seusai pertandingan melawan FC Copenhagen, dia mengunggah foto Andre Onana dan juga beberapa pemain Manchester United setelah sang kiper menepis penalti dari pemain FC Copenhagen dengan emoji gorila. Unggahan itu tidak lama dihapus oleh sang winger, namun FA dikabarkan sudah mengendus kelakuan Garnacho tersebut. Unggahan itu dianggap syarat dengan aksi rasisme dan Garnacho dilaporkan berpotensi mendapatkan hukuman yang berat akibat unggahan tersebut. Dalam konversi persnya baru-baru ini, Erik ten Hag ditanya seputar kondisi Alejandro Garnacho. Dia menyebut bahwa pihak FA masih menyelidiki masalah ini sehingga dia belum bisa memberikan kabar terbaru. Saat ini belum ada kabar baru karena kami sedang berbicara dengan FA terkait masalah ini, ungkap Erik ten Hag. Ten Hag juga menekankan bahwa unggahan Garnacho itu sama sekali tidak bermaksud untuk mengolok-olok Andre Onana. Dia juga memastikan bahwa kondisi timnya saat ini tetap teguh bersatu meski diterpa isu seperti ini. Saya bisa mengkonfirmasi bahwa kami tetap bersama dalam situasi seperti ini. Anda bisa melihat bagaimana unggahan Andre Onana terkait masalah tersebut, tambah dari Erik ten Hag. Beberapa saat setelah Garnacho dikabarkan terancam hukuman FA, Andre Onana langsung membuat unggahan klarifikasi. Dia memastikan sang winger tidak punya maksud buruk apapun kepada dirinya dan dia meminta kasus ini tidak perlu dilanjutkan lagi. Justru karena tidak diunggulkan, Manchester United bakal mengerikan di derby Manchester. Legenda Arsenal Paul Merson memberikan prediksi seputar derby Manchester yang akan digulirkan di akhir pekan ini. Dia percaya bahwa status underdog tuan rumah akan membuat mereka sulit untuk dikalahkan. Pekan ke-10 Premier League musim ini akan ditutup dengan sebuah laga akbar bertajuk Derby Manchester. Manchester United dan Manchester City akan bertarung di Old Trafford untuk memperebutkan 3 poin. Kondisi kedua tim jelang laga ini berbeda 180 derajat. Manchester City tampil dengan sangat konsisten sejak awal musim 2023-2024. Sementara Manchester United masih sulit untuk meraih hasil yang konsisten. Merson mengamini bahwa Manchester City memang jadi tim yang diunggulkan di derby kali ini. Jika kedua tim ini bermain dengan performa mereka belakangan ini, maka sudah jelas hanya ada satu pemenangnya, yaitu Manchester City, ungkap Merson.
Meski Manchester City jadi tim yang diunggulkan menang, dia memperingatkan sang juara bertahan untuk tidak lengah karena Old Trafford bisa jadi tempat yang tidak ramah bagi mereka. Namun kita perlu ingat, pertandingan ini adalah laga derby yang digelar di Old Trafford. Jadi sudah jelas para fans United akan mendukung mati-matian tim mereka di laga nanti. Para fans mereka tidak bodoh. Mereka tahu bahwa ada jarak yang besar di antara kedua tim saat ini. Namun mereka tahu betul bahwa para pemain mereka butuh dukungan mereka untuk menghadapi tim seperti Manchester City di sepanjang laga nanti, ungkap Merson. Lebih lanjut, Paul Merson juga menilai Manchester United akan bermain tanpa beban karena mereka tidak diunggulkan untuk menang. Dia menilai jika United bermain lepas di laga nanti, maka Manchester City bisa celaka. Ini waktu yang bagus bagi United untuk menghadapi Manchester City. United memainkan pertandingan ini dengan status sangat tidak diunggulkan. Dengan status ini para fans mereka akan membantu mereka dengan dukungan tanpa henti sepanjang laga. Tim besutan Erik ten Hag ini sama sekali tidak dijagokan untuk menang. Namun justru itu yang membuat mereka akan berbahaya di laga nanti. Tambah dari Paul Merson. Performanya menurun, Casemiro diyakini masih krusial untuk Manchester United. Sebuah dukungan diberikan Dimitar Berbatov kepada Casemiro. Dia percaya sang gelandang masih memiliki peran yang krusial di skuad Manchester United saat ini. Casemiro menjadi bagian dari setan merah sejak tahun 2022 silam. Di musim perdananya dia menunjukkan performa yang ciamik dan jadi andalan di skuad setan merah. Namun di awal musim ini, sang gelandang banjir kritikan. Ini disebabkan performanya yang menurun drastis jika dibandingkan dengan musim perdananya. Namun Berbatov menilai terlalu dini untuk menyebut Casemiro sudah habis. Casemiro masih menjadi sosok yang bisa diandalkan di Manchester United, ujar Berbatov. Menurut Berbatov, Casemiro masih bisa menunjukkan performa yang bagus. Jadi dia yakin sang gelandang bakal bangkit dan kembali menjadi andalan bagi setan merah. Dia telah menunjukkan betapa bagusnya dia selama di Real Madrid dan dia juga menunjukkan permainan yang luar biasa di musim perdananya di United. Dia telah menetapkan standar yang tinggi untuk dirinya sendiri. Jadi terserah dirinya bagaimana dia membuktikan dirinya. Anda tidak boleh cepat-cepat mencoretnya dari tim ini karena dia layak diberi kesempatan meski dia tidak bermain dengan baik. Bagi saya dia masih pemain kelas dunia, ungkap Berbatov. Berbatov menilai penurunan performa Casemiro sedikit banyak karena performanya tergusur usia. Namun dia yakin Casemiro bisa bermain dengan baik meski usianya tidak muda lagi. Seiring berjalannya waktu, dia bakal semakin tua, jadi dia perlu lebih cerdas saat bertanding, di mana dia harus menyesuaikan pendekatan dan juga caranya membaca arah pertandingan. Saya pribadi berharap dia bisa pulih secepat mungkin, karena bagi saya dia mampu memberikan kematangan dan juga ketenangan di dalam tim ini, karena dia mampu membaca pertandingan dengan cermat, ungkap Berbatov menambahkan. Dalam konversi persnya baru-baru ini, Erik ten Hag memastikan bahwa Casemiro sudah berlatih kembali pasca mengalami cederanya.